kepada para nazir untuk menduduki kursi yang ada di depan. Untuk sesi pertama pemateri akan segera kita mulai. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Bapak Haji Ruslan, SAGMA. Selamat datang para Kota Pontianak yang tadi baru membuka kegiatan pengakuan di Pelopon oleh Kota Pontianak. Izin kepada Ketua BRI Kota Pontianak untuk maju ke depan mendampingi Kakang Kementerian Kota Pontianak. Kita mulai acara sesi pertama untuk pemateri dengan tema kebijakan regulasi terbaru dan standarisasi tata kelola nazir profesional. Mungkin yang menikmati kopi sambil menikmati ada Bapak, nggak usah tegang-tegang ya Pak ya. Kalau di sini nggak boleh tegang-tegang, tegang-tegangnya di rumah aja. Sebelumnya saya masih tahu kalau suasananya tuh kaku gitu ya, saya bilang untuk depan selatan media karena ini materi yang sangat luar biasa Pak. Ini dengan ahli segala ahli Pak yang kita sajikan. Mungkin untuk pertama izinkan saya sedikit tampil Pak Kakang Kementerian, karena di sini ada Pak Kakang. Saya tampil dulu. Untuk pasar dan jelas. Jangan lupa pilih yang apik. Dengarkan materi dengan hati yang ikhlas. Pahami ilmu amalkan dengan baik. Selamat bertemu Pak. Baik, saya bacakan jabatan atas nama Bunda Rasi MMA. Beliau adalah dosen IAIN Pontianak, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Kota Pontianak, Doktor dalam bidang perwakilan Indonesia. Kemudian beliau ini adalah pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Barat bidang pembinaan dan advokasi. Mungkin untuk membersihkan waktu biar nggak pengantin, mari kita persilahkan pemateri untuk memberikan materinya kurang lebih 15 menit, dilanjutkan untuk diskusi. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan.
oleh Tanggul. Itu saya nulis. Nulisnya hanya 2 hari sambil survei-survei itu asik di sana itu. Jauh untuk orang yang saya banggakan dan terima kasih teman-teman saya untuk hadir di sini moderator dan seluruh pengurus BWI Kota Pontianak. Saya di sini banyak sahabat-sahabat saya dulu mantan ketua pengurus BWI ada Pak Nir ya, dan pejabat kami banyak di sini. Tidak bisa saya sebut satu persatu. Perkenalkan, saya pengurus BWI Provinsi Pak. Sekarang sedang mengurus konflik wakaf yang agak kencang sekarang ini Sultan Al-Masirah. Padahal kita sedang melawan mafia tanah. Itu intinya. Apalagi Bapak tahu tentang Kuburaya kan? Jadi Bapak silakan dengan SHM kalau nomor SHM tidak cocok dengan tanggal ukurnya, itu bermasalah. Pak, itu luar biasa Pak, mafia tanah itu luar biasa. Yang bisa melakukan itu wakaf. Gitu. Yang menjadi negara pun bisa kalah Pak. Itu studi kasus di Mandala. Saya dengan Pak Amir yang sedang ke sana dan pengurus yang lain. Kita bersidang dengan undang, kita gagap dengan undang-undang. Kami masalah proses wakaf tetap menang, gitu. Karena legasi standing undang-undang jelas. Dan sebanyak yang lain, cuma yang masalah kita banyak tidak paham tentang wakaf. Untuk itu sudah bagus kegiatan ini. Tapi saya tidak mau cerita yang seperti itu karena Bapak sudah sertifikasi nazir ya. Ada sudah. Tapi pemilik wakaf nazir ya. Saya Kota Pontianak semuanya. Para kepala dengan Projai, saya ingin memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Satu ide dan gagasan yang saya pikir bermalam-malam menjadi materi itu mohon di-share dan mohon kerjasamanya supaya husnul khotimah, itu bahasa agamanya. Husnul khotimah itu ada peninggalan yang kekal di akhirat dipadukan dengan konsep. Ya. Seperti apa kira-kira supaya Pak Kakang Depan, Pak Ruslan, Projai dan seluruh pengurus dan pejabat di Kota Pontianak akan depannya dan bapak-bapak semua ikut andil terhadap sejarah bagus itu. Saya kasih judul Kota Wakaf Pontianak. Tepuk tangan dong. Kalau gitu saya izin berdiri dong. Pak, ini harus saya berdiri ya. Oh ya. Oh, udah ditulis ya. Materi saya sudah ada ya. Oke. Coba judulnya. Ini materi kedua nanti, karena ini hasilnya nanti. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menghipnotis kita semua. Kita itu ingin berbuat supaya jangka panjangnya itu dapat. Ya. Kalau kegiatan yang banyak melakukan biaya, lalu tidak ada outputnya, itu agak kurang seru. Ya, kita bicarakan sekarang Kota Wakaf Pontianak. Walaupun ini sebenarnya itu dicanangkan di Sambas, tapi gagal, ditarik lagi. Saya usulkan kenapa tidak Kota Pontianak? Kenapa nih? Mumpung Pak Ruslan sebagai ini kan, dan kemudian Projai sebagai ininya. Ayo kita pikirkan bersama. Nanti bagaimana sih potensi-potensi ini kita kali? Bisa Pak. 2026 kalau nggak bisa sekarang kan sudah Desember, bisa langsung launching. Kota Wakaf. Biar nggak ngurus kuburan dengan ini juga. Banget. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kota Wakaf Pontianak itu harus tertanam dulu dengan kita. Sepakat ya?
supaya kota Pontianak. Berapa jumlah penduduk muslim di kota Pontianak? Saya mau nanya. Ayo. Berapa jumlah masjid kota Pontianak? Berapa? Oke. Berapa jumlah madrasah kota Pontianak? Berapa kuburan muslim kota Pontianak? Berapa perguruan tinggi di kota Pontianak? Itu rata-rata berbasis wakaf. Bapak tahu YIN itu yang dibangun berbulan tinggi itu dari SBSN. Kenapa tidak didata oleh DWI Kota? SBSN itu puluhan miliar satu gedung. Itu ada prasasti di depan itu. Itu pakai SBSN, wakaf uang namanya, pakai sukuk selama haji. Itu dari mana? Karena yang ngurus ini kebetulan teman sekelas saya di Jakarta, di Kemenkyu. Jadi saya rekam semua tahu itu. Saya bilang, Pak Rektor, kasih prasasti sebagai penghargaan orang yang nyumbang wakaf temporer namanya 1 tahun. Negara APBN menjadi penyumbang. Kenapa tidak didata? Itu aset Pontianak loh. Di YIN itu 4 gedung, ini puluhan miliar. Kalau ada database-nya, oh kota wakaf dong, udah memenuhi syarat. Betul lebih betul. Tuh. Jadi sekarang tuh ada wakaf temporer namanya 1 tahun. Itu ada dari luar negeri juga Pak, menghimpun itu. Mana harta benda wakafnya mana? Itu underlying asetnya itu pada gedung. Underlying asetnya pada kalau dibangun asrama haji, underlying aset wakaf itu gedung itu lah dia. Cuman kita nggak ngeh dengan ini. Kenapa saya tertarik kota wakaf Pontianak? Ini harus bawa mimpi, bawa kita kerjakan sama-sama. Nanti saya instrumen cara kerjanya menuju kota wakaf saya akan berikan. Semuanya bekerja itu. Kita ada kerajaan Islam di sini Pak. Kok bisa nggak jadi kota wakaf gitu loh? Ya kan? Karena tidak ada stimulus selama ini. Nah, sekarang saya mau mancing stimulus Bapak Ibu sekalian. Oke. Pontianak itu dia banyak potensi Pak. Itu yang saya sebutkan tadi itu. Dia menjadi sebuah ekosistem. Potensinya luar biasa. Kalau di SWOT itu, analisis SWOT internal, analisis SWOT-nya itu, jumlah penduduk muslimnya mayoritas, jumlah masjidnya banyak, jumlah madrasahnya banyak. Sekarang RA kan, RA ya, RA sudah mau dinegerikan ya kan, itu wakaf. Madrasah-madrasah banyak dari wakaf. Nah, nanti saya minta bantu itu di data. Oke, untuk itu kita satukan konsep kalau menjadi wakaf itu Pak, kota wakaf dia menjadi semacam apa? Wisata religi Pak. Ya kan? Akan menjadi wisata religi. Kuburan pun kalau dibenahi yang di Jalan Alianyang itu tidak menyeramkan. Gitu loh. Cuma ini jangka panjang. Saya ingin berpikir dengan pendekatan entrepreneur next month. Gambarnya ini gitulah kira-kira. Oke, lanjut. Nah ini saya sebut hanya ini Pak. Masjid Jami Sultan Abdurrahman, Masjid Mujahidin, Madrasah Diniyah, TPQ segala macam. Dan di gambar yang lain saya hanya ini. Kemudian di Islamiyah, di Bawari, di Mujahidin, itu kan wakaf semua itu. Betul. Punya datanya nggak kota Pontianak? Yang mendata siapa? Didata lah oleh Nazir Sektor ke DWI. Kalau itu terkumpul semua, itu akan menjadi modal awal gitu menuju kota wakaf. Ini seperti nanti yang datang ke sini. Kita dahulukan, jangan daerah lain gitu loh. Jangan daerah kita, ayo kita ambil start di kota Pontianak ini. Ya, oke, next berikutnya. Jadi roadmap membangun kota wakaf. Ada fase-fase yang harus ini roadmap ini. Dari sini ini, yang biasa di perencanaan ini dah. Kita buat roadmap dulu nih. Ya, buat roadmapnya. Karena begini. Selama ini kita tidak biasa dengan roadmap, makanya kita masing-masing bekerja, ya kan?
acak kabut, pokoknya yang ini kerja ini, yang akhirnya tidak rapi cara kerjanya. Nah sekarang kita BWI Kota Pontianak percayakan sebagai imam, Bapak sebagai makmum, tapi menyerahkan data. Tapi saya pesan untuk 2026 ini di wakaf, kota wakaf Pontianak dijadikan IKU atau indikator kinerja utama BWI Kota Pontianak. Kalau ini jadi, pasti jadi Pak. Bang Julian, jadikan IKU Bang, indikator kinerja utama BWI Kota Pontianak, bahwa Kota Pontianak itu akan menjadi kota wakaf. Bismillah bisa Pak, Bismillah. Nah, fase pertama ini fase fondasi namanya, untuk membangun fondasi. Konsep dasar untuk pertumbuhan di masa depan itu seperti apa? Kita database ini semuanya. Kemudian fase kedua, fase membangun dan memperkuat ekosistem wakaf. Fase ketiga, mengintegrasikan wakaf ke dalam pembangunan kota secara keseluruhan. Next. Nah ini Pak, ini yang mesti dikerjakan oleh kita semua, nazir-nazir. Ya, saya minta tolong itu dipoto, nanti dibuat. Saya sebenarnya mau buatkan template-nya. Template-nya saya ingin membuat, tapi buat sendiri seperti ini. Itu roadmap program pengembangan kota wakaf Pontianak. Fase 1 fondasi 2026 sampai 2028 bisa jadi kota Pontianak, bisa jadi kota wakaf. Fase 1 itu pemetaan aset wakaf, masjid, madrasah, dan kuburan segala macam. Outputnya dokumen baseline wakaf. Bang Didi tolong dibantu nanti dibuatkan template-nya, ya. Dibantu template-nya kota Pontianak, nanti sebar ke beliau-beliau, mumpung-mumpul di Bang Jul, mumpung kumpul, langsung dicatat di store Pak. Nanti template-nya dari BWI template-nya tinggal diisi. Mumpung-mumpul ini kalau disurvei satu-satu nanti susah. Yang pertama ini, langkah pertama pemetaan aset wakaf, baik masjid, madrasah, semuanya bisnis, termasuk IAIN, termasuk apa, di data aja, nggak apa-apa, karena itu dananya dari wakaf kok, ya kan? Di store Pak, yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat wakaf itu dikasih, nanti kasih keterangannya misalnya, oh sudah ada sertifikat wakaf, oh ini belum, sedang on the way, sedang pengurusan. Pak, orang barat itu datanya sederhana, tapi dia administrasinya jelas. Nah, di kita kebalikannya, barangnya luar biasa tapi administrasinya jelek. Itu kebiasaan kita, ya. Itu Pak. Makanya tugas utama peserta semua ini mulai dari sekarang sudah dicatat di store panitia. Wakaf apa saja yang dipegang oleh nazir semua ini. Nah, statusnya apakah sudah sertifikat wakaf atau masih dalam proses pengurusan. Itu satu. Itu fase 2026. Kita mulai dari 2026. Fase kedua, penyusunan rencana bisnis, draft model bisnis wakaf produktif, nanti di slide berikutnya. Itu nanti kita buat itu. Nah, berikutnya pelatihan UMKM halal berbasis wakaf. Bapak ini harus dilatih sebagai UMKM binaan dengan sertifikasi halal. Ekosistem ekonomi itu Pak sekarang sudah di ekosistem. Semalam saya uji di Pasca disuruh Prof Jai berwacana bahwa ada semacam dugem halal Pak Nilwani. Dugem halal itu sudah ngetren sekarang. Masa dugem halal? Saya bilang begini, ekosistem ekonomi syariah itu sekarang halal produknya, halal fashionnya, halal lingkungannya itu harus menjadi sebuah kesatuan. Jadi yang disebut ekonomi syariah itu mulai dari pinjam-meminjamnya itu untuk mengembangkan bisnis itu sudah harus halal, harus sudah syariah, kemudian lokasinya, objeknya itu sudah harus halal, ya makanannya sudah harus halal, ekosistemnya, fashionnya yang di situ harus halal. Jadi sebenarnya sekarang syariah itu sudah menjadi tren gitu, bukan sebuah, sudah menjadi tren ya Pak. Syariah itu sudah menjadi tren. Karena sudah menjadi tren, maka dia mau tidak mau ini benar masuk di dalamnya. Maka nanti mesti ada pelatihan nih, UMKM halal berbasis wakaf. Nah, alhamdulillah Bapak sudah nazir semua nih.
sudah profesional. Kemudian berikutnya digitalisasi manajemen zakat aplikasi sistem wakaf Kota Pontianak. Bapak kan sudah pergi ke masjid di Jogja. Masjid apa namanya? Jogja Kalian. Bapak tahu nggak mengintip data di komputer? Intip nggak datanya? Saya sampai intip di dalam itu. Masyarakatnya yang sudah haji dikasih lambang Ka'bah di situ. Masyarakatnya yang sudah dia yang sudah berkurban dikasih gambar kak sapi di situ. Yang sudah akikah dikasih gambar kambing. Susah nggak membuat itu, Pak? Kita yang tak paham susah, tapi serahkan ke anak yang ahli IT itu sejam selesai. Yang penting data mentahnya ada. Nanti data mentahnya ada. Kita ribet berpikir karena tidak paham soal mengoperasikan IT. Tapi kalau diserahkan ke anak milenial, selesai, kita siapkan database-nya. Next, terbentuknya kawasan wisata wakaf, baru MOU di kolaborasi investasi wakaf, Pak. Kalau sudah kota wakaf mulai berkembang, nanti investor akan datang, Pak. Karena ini endowment fund. Apa endowment fund itu? Harta yang kekal, Pak. Dia tidak boleh bergeser asetnya. Itu bayangkan tuh. Oke, next berikutnya. Nah ini dia program development fondasi. Yang fase fondasinya itu mapping aset wakaf udah tadi jelaskan. Next berikutnya. Nah mappingnya gini Pak, kayak gini. Nanti akan di mana itu akan terletak. Semuanya itu di Google Map akan kelihatan tuh. Tinggal dikasih kode. Mujahidin misalnya kan, atau Islamiyah, atau di mana yang Muhammadiyah itu kan banyak, NU banyak, dikasih kode. Nah itu yang dibutuhkan. Makanya kalau bisa Pak Kemenang, mudah-mudahan menjadikan win ke depan, kita doakan, amin. Nggak apa-apa keluar duit untuk membereskan program ini, database. Kalau wali kota mau menunjukkan, karena ini butuh dana Pak. Butuh orang yang ahli, dirancang dulu yang bagus-bagus, kemudian database jadi yang positif, yang bagus gitu, final datanya. Ini harus dianggarkan ini, yang seperti kerja ini harus dianggarkan, karena tim survei, tim olah data nanti akan ini. Ikutkan tim IT, Bang Jul, tim IT ikutkan tim Bang Jul. Akan seperti ini nanti akan kelihatan semuanya Pak. Kota Pontianak kan hanya lingkaran doang. Itu saya yakin itu kalau di data itu semua wakaf gitu ya. Ya kan? Oh, jadi kota wakaf dia tinggal di framing di media Pontianak jadi kota wakaf. Itu bisa mendunia Pak. Orang ahli profesor-profesor yang biasa riset akan datang ke Pontianak untuk meriset ini. Nah, itu bayangkan. Dan hasil risetnya akan dipublish di jurnal Scopus, dibaca oleh masyarakat dunia. Terkenal kota Pontianak. Ya kan? Iya dong. Tapi kalau potensi ini tidak kita buat di branding secara bagus, ya begitu-begitulah. Warung kopi 1000 kopi yang ngobrolnya politik terus warung kopi, ya kan? Next berikutnya. Oke. Ini dia tadi. Makanya digitalisasi itu penting. Ini sertifikasi. Oke, next berikutnya. Nah itu Pak, program pengembangan berikutnya integrasi. Ya kan? Akan kalau sudah jadi wisata, orang non-muslim pun akan datang Pak. Ya kan? Sekarang Al-Jabar misalnya kan, itu kan di branding. Cuman brandingnya itu tidak, konsepnya belum matang gitu. Kalau konsep wakaf akan lebih jelas lagi. Next lagi. Oke, nanti akan saya jelaskan di coba buka di slide satu lagi. Ya, satu lagi. Ini lebih langka ini. Yang slide satunya lagi. Oh iya, ini kan foto ya. Mujahidin, Islamnya, itu aja. Padahal banyak yang lain kan. Kan ada 2 slide saya berikan itu. Ada yang satu lagi. Gitu. Oke, sekarang ke bisnis plan-nya.
pakai model kita sekarang. Bapak pengen nggak di kota Pontianak punya gedung yang kayak gini, wakaf center? Pengen nggak? Bisa Pak, bisa. Muhammadiyah itu laju tuh Pak Nirwan itu, wakafnya bagus tuh. Mau nggak? Pasti mau Pak. Warna ini lagi kan? Ini. Nanti minta ke SPSM, minta dibangun wakaf center. Di Kemenku itu ada Pak yang namanya, dia ada kepala yang ngurus suku SBSN. Dia narik dana dari luar negeri pun ada. Banyak tuh, tapi itu dia dibangun untuk kampus, dibangun untuk madrasah, dibangun untuk irigasi, dibangun untuk asrama haji. Itu kita yang nggak tahu kan. Kalau kita punya konsep, mereka akan muncul dari kita. Karena prinsip pemerintah itu, kalau meyakinkan program yang kita buat, dia akan kucurkan. Tapi kalau nggak benar, nggak bakalan dikucurkan. Gitu prinsipnya begitu. Investor itu. Oke, next berikutnya. Nah ini dia beberapa kunci Pak untuk memproduktifkan wakaf ini. Yang pertama adalah tentang aset, kemudian keberlanjutan, dan ada impact komunitinya. Ya, next berikutnya. Nah ini sudah pada pengembangan satu. Ini apa gambar apa nih? Wakaf komersial properti. Bisa berarti orang Aceh dulu yang ada di Mekah itu bangunan cerdas dia ya. Tahu kan? Yang dibangun di Mekah sampai sekarang digunakan itu sebenarnya properti. Kita bisa di kota Pontianak itu membangun properti yang bersifat komersial. Contohnya kios, rumah toko atau ruko. Kios, rumah toko atau ruko, area penyewaan. Lalu dana wakaf. Itu kan besar biaya, bagaimana cara mengumpulkan dana. Kita buat konsepnya dulu Pak. Cari tanah area wakaf di kota Pontianak, kemudian ramai-ramai di royong bangun itu. Nanti BWI menjadi manajerialnya untuk menyatukan ini semua. Mimpi besar itu akan bisa jadi. Bisa jadi Pak. Next berikutnya. Ini Pak, yang komersial properti ini Pak, kios, shop house, rental area. Kalau berbasis wakaf nih, luar biasa, ya kan? Oke, next berikutnya. Wakaf service, Pak, bisa service itu edukasi center. Bapak menitip anaknya di tempat les nggak? Yang dekat di sini Gama, anak saya di situ, ya kan? Berapa penghasilan dia? Tahu nggak Bapak? Warung kopi pernah Bapak wawancarai Amin itu berapa penghasilannya? Kita asik aja mengeluarkan satu gelas kopi berapa? 10.000 Pak, 12.000, 15.000. Saya wawancarai detail dia, penghasilannya berapa. Karyawannya itu cuma 100.000 sehari. Kami 7 karyawan atau 10 karyawan sehari. Penghasilannya berapa dia? Awalnya dia tidak mau terbuka dengan saya, tapi ketika saya bilang dari dosen, dari kampus, dia mau terbuka. Berapa penghasilannya Pak? Puluhan juta sehari. Kalau legasi Propjai dengan kota wakaf kota wakaf Pontianak, ada warung kopi ya yang berbasis wakaf. Ini kita nih, dari kopi ya kita tidak mau mensangrah. Kita mau nanam ya, jual kopi dengan harga murah. Di hulu ya, kehilirnya itu bisnisnya sudah dikuasai oleh orang yang memang mau berbisnis, ya kan? Bayangkan. Nah, wakaf service itu bayangkan. Ada edukasi center, klinik. Nah, klinik ini saya pernah jalan ke Jogja, Pak Kepala. Saya berobat bawa istri di Jogja, ada di
Di situ itu UII kerjasama dengan Badan Wakaf. Saya praktek langsung, saya pakai sandal jepit, tapi kok menarik. Oh ini gratis, saya bawa istri berobat ke situ. Terus saya beranikan diri, saya mau ketemu dengan manajernya, pengelolanya. Mohon maaf, saya pakai kaos, saya bilang saya pakai sandal jepit, tapi saya ini BWI dari Kalimantan Barat. Baru dia mau, Pak Nil, mau dekat-dekat juga kita. Saya wawancarai 1 jam, Pak. Wawancaranya itu masih ada di HP saya. Apa yang diceritakan? UII itu menyiapkan tanah. Kemudian alumni UII langsung mengelola di situ. Dia kerjasama dengan BWI selama 2 tahun itu masih disupport oleh Kemenak. Tapi setelah dia sehat keuangannya, dia dilepas. Siapa yang diobati? Masyarakat sekitarnya, itu gratis. Bisa nggak kita itu? Klinik. Kalau tadi edukasi center, kalau ini klinik, bisa Pak. Tapi kerjasama dengan Rumah Sakit Untan, dengan Fakultas Kedokteran Untan. Untan banyak tanah, ya nggak? Untuk apa tanahnya itu? Yang luas-luas tuh, ya kan? Buat 1 klinik di situ, paling tidak untuk warga sekitar, mahasiswa dan ininya, bangun dengan wakaf bisa. Memang agak berat memikirkan ini, tapi kalau nggak dipikirkan nanti Prof Jai tak punya legasi. Kita kan mengamini Pak Prof Jai punya legasi ini, ya kan? Sampai akhir jabatan nanti harus didukung oleh para nazir nih. Legasi Pak Prof Jai dengan Pak Kakamwil. Pak Kakamwil, Pak Kemenak Kota. Sorry Pak. Kadang-kadang gini. Kemudian training course, ya kan, tempat-tempat pelatihan, ya kan, kemudian kreatif ekonomi, tempat-tempat apa namanya, orang jual UMKM segala macam. Kalau masjid itu sekarang Pak, sekarang kan sudah mulai menjamur Pak. Sekarang sudah mulai menjamur misalnya orang jualan kue tradisional di pinggir-pinggir jalan kan. Itu penghasilan bagi mereka. Tapi yang cerdas, saya melihat ada 1 mobil, dia CV apa namanya itu ya, Anugerah Bunda apa namanya itu. Dia mengumpulin kuliner-kuliner yang kue-kue kampung itu dijual untuk hajatan. Dia keliling aja, dia pakai IG dia jualannya. Itu cerdas itu dia. Yang teh 3.000 sekarang udah marak kan. Nah, memang agak berat memikirkan ini wakaf ini, tapi kalau kita sekali klik dan nyatu bisa oke. Dan yang agak lanjut itu Bu Raya, karena ketua wakaf, ketua BWI itu dia ketua komisi, wakil ketua DPR ya, Pak Jenal. Nah, kalau ini didukung oleh DPR, nanti lancar ya. Bapak tahu nggak BWI ini ngangkat bawang? Kan? Udahlah, honor nggak ada, bensin kita sendiri untuk kegiatan itu ngangkat bawang namanya. Disuruh mikirkan yang berat-berat, harus disupport oleh DPR-nya dong, ya kan? Maka Pak Wali Kota itu harus ini, harus alhamdulillah datang. Oke, berikutnya. Next Bang. Nah, jadi orientasinya itu Bapak, impact-nya dari program yang dibuat tadi itu pertama edukasi, kesehatan, kan? Kemudian pengembangan skill untuk SDM. Next, berikutnya. Nah, Bapak sekalian, kalau dilihat kita punya pertanyaan, siapa yang mengembangkan, siapa yang punya modal, saya antar sekarang beli lahan untuk wakaf, nanam sawit. 30 juta enggak 1 hektar hamparan gitu. Bapak punya duit, daripada tidak punya wakaf, ini 30 juta saya wakafkan untuk tanam sawit. Itu Pak, buahnya itu untuk pengembangan pondok pesantren misalnya.
nanti diperbaharui lagi. Bapak meninggal pun itu tetap berjalan apa pahalanya. Ini Pak, model dikembangkan seperti itu. Kalau nggak salah di Bengkayang sudah mulai Pak Nil ya, nggak salah di Singkawang, di Bengkayang Singkawang tahun lalu itu sudah melaporkan itu. Ada yang sudah mengembangkan sawit. Next berikutnya, dua. Bapak tahu ayat daging luar negeri? Bapak tahu berapa kekurangan daging Kota Pontianak, Kalimantan Barat? Sudah nggak imbang sekarang Pak, yang petani lokal, peternak lokal nggak sanggup memenuhi konsumsi lokal. Itu sumbernya dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Maka marak sekarang itu daging dari luar negeri. Sebenarnya peluangnya banyak sebenarnya untuk kita bisnis mengembangkan itu, cuman kita tak punya database dan tak punya keberanian. Nah itu kalau dikembangkan dengan dana wakaf itu luar biasa. Orang dari hulu ke hilirnya, ya kan? Bisnis yang menguntungkan masa depan. Oke, next berikutnya. Orang terkaya sekarang siapa? Siapa? Yang itulah Bapak itu hanya terfokus dengan Jokowi terus gitu, dengan ijazah gitu. Jadi energi kita itu habis dengan hal yang tidak produktif. Apa urusan kita dia itu berijazah palsu atau tidak gitu loh. Tergantung enggak panci kita di mana. Ya kan, mari kita berpikir agak sedikit produktif ke depan. Saya ingin bertanya, apa tadi itu? Ya, orang terkaya. Bapak pakai Facebook setiap hari ya? Yang sering-selingkuhan pakai Facebook gitu. Siapa yang punya Facebook itu? Dia yang punya Facebook itu Pak, dia itu cuma pakai celana pendek gitu, ngopi aja gitu. Kalau Pak Jai itu kan di Eropa gitu lah Pak Jai, tapi Pak Jai pakai celana panjang, hidupnya di Eropa dulu Prof Jai. Jadi selembel ya orang itu Pak, orang kaya itu. Tapi kekayaannya itu ya luar biasa. Dia mau tidur dengan bawah bantal duit pun bisa gitu. Ya kan? Yang punya Tesla siapa? Ya kan? Sekarang jangankan itu, kita ambil yang cukup kecil aja. Bapak jadi afiliator, tahu nggak afiliator? Yang jualan itu, yang apa namanya itu, yang di TikTok segala macam itu. Itu butuh tangan-tangan kreatif. Itu kalau wakaf, misalnya, saya punya akun di YouTube sebenarnya. Mau coba tentang materi wakaf terus setiap hari, nanti akan banyak. Tapi karena waktunya nggak, ke rumah pun kadang-kadang bekerja tentang kantor, memang tidak tertangani. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang nazir ini udahlah mulai dari masjid adalah database itu. Saya membina 4 masjid di tempat saya. Kalau setiap Ramadan saya kumpulin, biar nggak cekcok antara masjid tentang soal wakaf nih Pak, soal zakat, saya kumpulin semua. Saya bilang ayo database masjidnya gimana. Data fakir miskin aja nggak punya Pak, bayangkan. Di Brimob paling bagus itu sudah rapi saya ratakan. Yang orang fakir miskin dipisahkan saya bilang. Karena anaknya itu ada yang belasan. Anaknya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, itu volumenya dibesarkan. Database itu kita nggak ada. Bapak pengurus masjid semua kan? Ya kan? Punya nggak database itu? Jadi iya. Jadi tasbihnya sekarang itu yang tasbihnya itu sudah di sekarang di aplikasi ya. Itu pahala semua itu. Pahala semua Pak. Jadi bertasawuf modern. Gitu loh ya kan. Tetap zikirannya tetap amalan salawat, amalan istighfar tetap itu paling tidak 100 ya sehari semalam itu. Tapi zikirannya ke template database. Nah itu menarik itu Pak. Ya kan, menarik pengurus masjid ini. Makanya harus pengurus masjid itu paling tidak dia punya laptop.
Nah kan, pengurus masjid itu dia sudah punya tag, kemana-mana bawa data gitu kan. Ada yang masjidnya tidak mau menerima mahasiswa. Saya mantan penghuni masjid 7 tahun. Saya yang nyapu-nyapu dari awal dulu itu masjid jadi takwa alianya. Dari jamaahnya 5 orang. Tapi saya targetin tiap subuh, akhirnya ramai dia. Corongnya itu ke tempat orang tidur, ya kan? Sholatu khairum minan naum. Itu udah begitulah terus tuh, lama-lama alhamdulillah. Perkembangan Islam luar biasa, ya kan? Jadi adanya jadi takwa di situ 7 tahun saya dulu Pak, mahasiswa yang ada di situ dulu. Masjid ada nggak masjid di Kota Pontianak yang tidak mau menerima mahasiswa? Dana masjid itu kan banyak ya Pak ya. Suruh mahasiswa tinggal di situ, yang bagus IT-nya. Kalau Bapak tidak bisa IT, ya kan? Tinggal di situ, kasih insentif, kasih makan Pak. Itu pun duit masyarakat Pak, bukan duit kita. Ditabung ratusan juta untuk apa? Kalau produk produktifnya tidak ada. Ini masjid ditulis dilarang tidur di masjid. Mau jadi apa masjid orang gojek tuh Pak, capek pengen istirahat gitu loh. Kecuali yang di depan tak boleh. Kalau di masjid saya waktu dulu pesantren, tidur di depan masjid itu dipindahkan oleh jin Pak. Itu jin yang bagus. Benar itu kenyataan. Itu tak boleh karena takut ada yang keluar liur segala macam. Itu saya risih kalau ada masjid itu dilarang tidur di masjid. Serem sekali masjid itu. Orang itu dia mau istirahat capek-capek, udah cari duit panas-panas, pengenlah ber-AC dia, suruhlah tidur agak di belakang. Dia pengen sholat. Ada kejadian di Sibolga, mahasiswa itu di sampai mati. Jadi Islam itu tidak ramah, Islam tidak ramah. Saya bagian yang menentang itu. Diberi, saya bilang cabut om. Kalau tidak cabut saya tidak mau jadi imam di sini. Saya perintahkan itu, dicabut langsung. Agak keras juga soal begini Pak kita. Karena yang keras-keras ini dilarang tidur, udahlah jangan begitulah. Masjid itu juga tempat ada 7 fungsi masjid kata Zidi Ghazal Bait. Bukan itu unik ya, tempat produktif di situ. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, taruh mahasiswa di situ, mahasiswa miskin yang pandai ngaji, pandai apa, pandai iman, pandai bersih-bersih, kasih insentif dia, terbantu Bapak Ibu sekalian. Anak-anak muda itu, anak-anak muda ya, baru digitalnya masuk di situ. Belikan komputer yang bagus, belikan laptop yang bagus dari dana masyarakat itu untuk pengembangan masjid. Nanti store ke BWI. Oh ini data orang pakai miskin di sini, store ke Basnas. Berfungsi enggak di situ UPZ-nya, unit pengelola zakat? Jangan-jangan udah bertahun-tahun UPZ tidak punya database orang pakai miskin. Ya kan? Masih pakai gaya-gaya lama, saya begitulah ya. Database enggak ada. Karena tidak bisa mengoperasionalkan itu, maka minta bantu mahasiswa yang bagus-bagus tuh Pak. Pengurus masjid datang ke IAIN, minta siapa diumumkan yang butuh tinggal di masjid kami, yang dia bagus, dia ini jadikan pesantren gitu, pembinaan, pahalanya besar Pak, bantu orang kampung, ya kan? Itu jadi masjid berfungsi. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, online fundraising ini yang menarik ini. Wah, sekarang ini Prof Jai memang ada penetapan dari BWI provinsi menghimpun dana wakaf itu kan dia mesti menjadi apa? Menjadi nazir. Ada nazir perseorangan, ada nazir lembaga. Kalau waktunya habis kasih tahu ya. 5 menit lagi. Oke, siap. Yang baru jadi nazir lembaga itu BWI provinsi. Maka BWI provinsi itu sekarang menggalakkan wakaf uang. Sekarang sudah di atas 0,5 miliar, hampir 1 M. Mau dikemanakan bisnis plan-nya masih kami belum pikirkan. Itu pertanyaan orang banyak. Mau dikemanakan? Jangan dikira barang itu langsung mau dicairkan gitu, karena barang itu
harus ke tempat bisnis yang kokoh, modalnya nggak boleh habis dia. Kalau modalnya diserahkan ke fakir miskin itu namanya zakat dan infak. Kalau wakaf itulah disebut dengan endowment fund, dia modalnya nggak boleh habis, Pak. Makanya harus ada analisa kelayakan bisnis. Saya bilang hati-hati. Saya sudah merekom yang sudah usahanya bagus. Ada Sohib Pak Mirwani juga, Pak Haji Supardi, udah bagus beliau. Serahkan ya modal ke dia, nanti setiap bulan kita dapatkan imbangnya. Modalnya tetap bagus. Nah, pemerintah itu begitu, Pak. Yang disebut dengan CWLS itu yang ada hanya di Indonesia. Maka pencetus Dr. Dwi Irianti itu mendapat ranking pertama di Dubai tentang dana sosial masyarakat dengan konsep CWLS. Apa itu CWLS? Cash wakaf lin sukuk. Di daerah sudah saya infokan ke kepala Bank Kalbar Syariah BSI buat namanya CWLD, Cash Wakaf Link Deposit. Udah lama itu, sudah 2 tahun yang lalu saya bicarakan. Buat itu dalam bentuk deposito. Nah, sekarang sudah mulai itu. Nah, itu wakaf temporer namanya. Jadi imbalannya yang CWLS itu 5,5 sampai 6%, Pak. Siapa penjamin keamanannya? Penjamin keamanannya itu adalah APBN negara, Pak. Maka investasi yang paling aman itu dia dari luar negeri banyak, Pak, ke CWLS itu. Wah, itu menjadi ini. Tapi ya itulah dia, kalau sudah masuk kepada proyek itu agak ini ya, agak rentan dikeruk gitu. Jadi model ini sangat menarik dan Indonesia itu laju terhadap ini, laju sekali. Sama di Thailand, di Malaysia itu kemarin presentasi di Jambi tentang wakaf juga, tapi tidak secanggih Indonesia sampai ada CWLS, CWLD. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, online fundraising untuk di Kalimantan Barat yang paling keren itu Munzalan. Diakui atau tidak diakui memang iya. Tapi untuk auditnya saya nggak tahu. Saya bukan auditor. Audit kinerjanya saya nggak tahu. Itu terserah pada auditor ya. Tapi online fundraisingnya itu Munzalan. Karena dia punya paskas, pasukan sukarela yang paham IT, itu banyak mahasiswa dari YIN. Oh Pak, sekali klik WA ratusan udah menyebar. Tetangga saya itu kemenjalan tiap hari, ibu-ibu itu. Karena begitulah dia membangun kepercayaan itu. Nah sekarang dia sudah menjadi apa? Dia sekarang sudah menjadi LAS, lembaga amil zakat. Harus diurus, Pak. Soalnya menghimpun dana kita tidak punya dasar hukumnya, itu bisa diborgol. Nggak boleh. Maka halal NKRI kan begitu kan. Jadi harus menjadi LAS, lembaga amil zakat. UPZ bisa nggak seperti itu? Bisa, Pak. Sekarang masjid ini UPZ-nya itu sudah punya SK nggak dari Basnas? Yang belum coba angkat tangan. Masjid yang belum ada SK dari Basnas UPZ-nya ada nggak? Kalau belum ada, ajukan. Nah, kemudian halal komersi itu apa, promosi tentang halal, Pak ya. Kemudian manajemen sistemnya juga ada. Oke, next berikutnya, saya terlalu panjang. Next, Bang. Habis. Oke, ke atas saja, ke judul yang pertama. Judul pertama bahwa ke yang satunya. Sebagai penutup, Prof. Jai saya memberikan hadiah ide gagasannya supaya gini, dengan Pak, kalau kolaborasi Pak Kepala Kemenak dengan Prof. Jai dan Bapak Ibu sekalian, kita bismillah persiapkan kota wakaf Pontianak. Itu akan mendunia, Pak. Ya, bismillah nggak nih Pak Kepala Kemenak? Bismillah. Nanti kita bantu.
Nanti kita bantu untuk misalnya apa instrumen yang dibutuhkan. Ini kan baru contoh nih, next berikut di judulnya. Maka tugas pertama, database. BWI Kota butuh data mentah. Ya, Bapak yang nazir silakan didata itu. Database dulu pertama itu. Ya. Nanti baru dibuat mapnya. Oh, layak jadi kota wakaf. Dari sudut ke sudut itu ternyata tanah wakaf, masjid wakaf, madrasah wakaf, kuburan wakaf, wisata wakaf Kota Pontianak. Layak nggak? Layak, Pak. Sangat layak. Nggak perlu pengembangan itu berikutnya lah, di tahap fase berikutnya 2027 misalnya. Dari database itu sudah jadi kota wakaf. Nanti Prof Jai jadikan IKU, indikator kinerja utama BWI 2026. Mudah-mudahan saya diundang hadir peresmian itu, Prof Jai ya. Tepuk tangan. Hebat. Nanti Pak Kemenag juga di situ. Saya pikir mau, Pak DPR juga mau, Pak ini mau, Pak Wali Kota mau. Nanti dibuatkan pusat di mana. Tinggal kita menghipnotis dengan database itu, buat mapnya segala macam. Dari sudut ke sudut ini sudah layak jadi kota wakaf. Nanti dengan demikian Bapak Ibu sekalian, orang akan berduyun-duyun researching ke peneliti-peneliti nasional, internasional datang Kota Pontianak ingin meneliti instrumen kota wakaf Pontianak, dan itu akan terpublish secara internasional. Oh keren itu Pak, keren. Pak Nurwani ada satu tulisan tentang wakaf Mujahidin Bapak, saya sedang baca di jurnalnya. Dia menulis meneliti itu. Memang harus begitu Pak. Sesuatu harus kita ciptakan. Kalau enggak kita akan seperti itu. Yang berkembang warung kopi, remang-remang segala macam, ngomongin ngawur ngidul tentang politik, padahal dia bukan politikus itu. Kenapa dia tidak lebih bagus enggak gitu kerja gitu kan? Ya kan? Dia bukan dapurnya dibicarakan, akhirnya muncul manusia penghayal kelas tinggi gitu ya kan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber. Izin juga menurut kita dari Kota Pontianak, kami penelitian ini dalam waktu sudah 4 bulan lagi Pak Jai, kami sudah melakukan pendataan masjid dalam kategori administrasi lokal. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Nazir yang telah hadir ini sekecamatan Kota Pontianak. Jadi kita sudah memiliki 100 nazir masjid dengan administrasi lengkap. Jadi administrasi lengkap itu kategorinya bahwa masjid tersebut sudah memiliki hak wakaf. Dan saat ini juga kami lagi menyusun Pak untuk pendataan masjid yang memiliki wakaf produktif. Kenapa ini kami lakukan? Alhamdulillah izin proyek kami juga mendapat support dari wali kota, bahkan beliau insya Allah Pak akan mensupport masjid-masjid yang memiliki akreditasi lengkap. Mungkin terima kasih juga kami dari provinsi yang akan melakukan support lagi, dan insya Allah Pak kita akan selalu berkoordinasi. Mungkin Bapak Ibu Langsung dikasih semangat ya. Ya, insya Allah tahun depan mungkin kami mendapatkan support dari wali kota. Anggaran itu akan kami gunakan bahwa masjid-masjid yang telah memiliki administrasi lengkap kategori hak wakaf serta masjid yang telah memiliki nazir kompeten akan kami gunakan, sehingga nazir-nazir akan memberikan wakaf produktifnya. Tinggal melihat seperti contoh di beberapa daerah yang telah kita kemarin diskusikan juga Pak. Kemudian memang Pak Wali menekankan kepada kita semua nanti sampai pada akhirnya beliau itu sudah memiliki data Pak, data masjid yang ada di BMI ini kan 368 masjid. Memang kita masih mengklaim data masjid itu Pak, karena memang ada masjid yang masih dalam kategori hak milik. Kemudian ada masjid yang berdiri di atas hak pakai,
yang tadi beberapa tempat kita sosialisasi DPRD beserta wali kota akan menghidupkan kalau memang masjid yang berdiri hak pakai untuk kasus-kasus. Alhamdulillah Bapak Ibu, support dari pemerintah daerah dan berbagai mitra kita untuk hak wakaf produktif, kemudian hak bakat administrasi lengkap ini disupport penuh oleh pemerintah. Kemudian Pak mungkin daripada kita panjang lebar, Bapak Ibu yang udah mengantuk mungkin mau sharing yang bertanya, silakan Pak, tunjuk tangannya dari mana dan sebutkan nama dan dari masjid mana perwakilannya. Silakan panitia izin miknya Bapak ya, Bapak jangan dibalik tembok Pak, boleh mendidik Pak. Iya, berdiri ya Pak. Oke, silakan Mas Agus miknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kota Pontianak beserta Bapak dan Ustaz-Ustaz yang hadir pada siang hari ini. Langsung saja Bapak dan Ustaz sekalian, nama saya sebagai Ketua Akhir Ketua Masjid Al-Sadiqin Jalan Tanjung Raya 2 Kelurahan Saigon. Sebelumnya saya merupakan serta azim saya daripada yang barusan Bapak sampaikan tadi tentang masalah masjid dan bantuan. Apa yang sampaikan itu betul sekali, tapi dalam berbagi saya melihat pada kondisi rata-rata masjid nomor 2 mungkin masih beberapa persen, mungkin 10%. Tapi untuk kami setelah tadi betul-betul terlihat sekali. Kami di sana yang akan mengikuti apa yang Bapak rencanakan, yang maukan untuk masuk ke masjid dia mungkin dari segi pendanaan atau yang lain agak susah. Pertama SDM, kedua masalah anggaran, dan juga sebenarnya seperti untuk kait seperti pulau kami ingin dengan dana, karena dana kami ini pas-pasan Pak dari tanggungan dari jemaah pas-pasan untuk operasional masjid. Kalau masjid Al-Sadiqin ini 1 bulan pengeluarannya untuk pokok 8.100.000 rupiah, pendapatan berjemaah rata-rata 1.300.000. Nah, itu dibantu oleh lapak-lapak yang jualan es depan masjid itu. Dan untuk isi Muhammad dan Bilal per bulan itu 600.000. Jadi kita mensumikan itu Bapak, sebenarnya tidak perlu memberi modal yang besar. Seperti contoh, kalau seandainya ada bulog, kalau bisa memberikan beras, bukan memberi beras, kalau bisa masukkan beras dari berapa ton. Nanti 1 bulan kami akan masukkan, kami dari pengurus masjid akan mendata jemaah-jemaah karena mau beli beras. Kami dapat keuntungan dari situ. Dan kedua, saya pengurus masjid sudah berhasil dari Kabupaten Sanggau sampai ke Pontianak. Baik bank-bank dan pembeli, bank-bank kebanyakan mengharapkan dari masjid masuk ke bank. Tapi bank tidak pernah memberikan pinjam ke masjid tanpa bunga. Selanjutnya Bapak, baik beras maupun minyak goreng, ini yang sebentar buat beri. Itu yang mendapat keuntungan kami. Kami menguntungkan dulu dan juga memberikan keuntungan bagi kami. Kalau 1 truk itu berapa ton? Insya Allah kami akan mampu untuk menjual kepada jemaah. Walau seandainya 1 kalau dapat untung 5.000, yang penting ada pemasukan. Ada harapan kami. Kami pernah beli beras 10 tim dan kita akan terus. Uang kas kami sudah ke sana. Bagaimana untung kecil? Dan selanjutnya Bapak, masalah Basnas.
Masalah sekali mengharapkan sekali 1 bulan atau 2 bulan sebelum bulan puasa adakan kami pertemuan kayak begini. Mengenai masalah ini kami punya data, dan mohon maaf juga kami belum bisa menyentuh itu masalah. Apa yang diminta berapa persen kami belum bisa, karena jemaah dan lingkungan kami itu lebih parah sekali Pak, sangat parah sekali. Jadi kami memprioritaskan jemaah kami. Jadi untuk Tanjung Raya 2 itu kalau seandainya pembagian beras dari zakat fitrah itu dari mana-mana datang Pak, sampai tengah malam, sampai bawa keranjang, sampai bawa surat. Ini surat ini baru masuk Islam. Mohon maaf Bapak, kami bukan tidak bisa menerima karena kami memprioritaskan jemaah kami di sini, karena banyak susah jemaah kami. Dan selanjutnya Bapak, tentang masalah mahasiswa, kami sangat mengharapkan sekali yang mahasiswa, tapi di Masjid Al-Salihin itu kebersihannya dari pagi sampai malam, ada kajian. Masjid ini terbentuk daripada mahasiswa. Bukan berarti kami tidak mau mengharapkan mahasiswa, bahkan berharap dengan mahasiswa tersebut untuk tinggal di masjid kami dan bantu-bantu, dan kami beri insentif untuk marpot Masjid Al-Salihin itu per bulannya 2 juta rupiah insentif. Dalam 1 bulan itu 2 kali gajian, 2 kali. Dan hari kita kasih dia 200.000 rupiah, 200.000 rupiah per Jumat. Itu untuk Masjid Al-Salihin. Yang keempat Bapak, tukang ojek. Untuk Masjid Al-Salihin, alhamdulillah, masalah pelayanan tukang ojek terbalik. Masjid yang melayani tukang ojek mayoritas, tapi tidak semua tukang ojek lain. Mayoritas tukang ojek itu untuk masukkan listrik, cas, dan kasih duit saja masalah. Tapi saya minta Pak, di CCTV itu ada tak tukang ojek itu masuk? Tapi tidak semua tukang ojek Pak, ada juga. Tapi mayoritas membuat sampah bersih-bersih. Nah, bukan untuk merokok di sini. Tapi tidak ada salah, penting pelayanan kita. Jadi kami menyampaikan ini kepada bapak-bapak untuk masukan. Jadi tidaklah semuanya masjid itu menolak kamu. Hanya terakhir Bapak, masalah UPZ. Masalah UPZ tadi kami berharaplah untuk dekat-dekat bulan puasa ini minta tolong Pak, Bapak kemenang, sampaikan dengan lembaga untuk mengadakan pertemuan kayak begini. Ini sudah berapa tahun di Pasar tidak ada ngadakan pertemuan. Bahkan pertama-tama saya jadi ketua masjid, bahkan SK saya tolak. Maka sampai saat ini saya bawa sertifikat asli Masjid Al-Salihin beserta IMB, dan ID kami Pak Masjid Al-Salihin ini buat satu dua di Seremut dan di Segasar. Saya jawaban. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin penanya ya Pak. Silakan Pak. Perkenalkan saya Joni Junaidi dari Rumah Tura Imam Syafi'i. Alhamdulillah kami sudah sangat mensupport sekali terkait dengan mimpi yang besar, yaitu membangun sebagai kota wakaf. Apalagi kami saat ini menangani ada 100 rumah wakaf, ya rumah wakaf baik yang mu'akkad maupun yang mu'akkad, yang sementara maupun selamanya. Sebenarnya berdasarkan potensi yang ada di kota Bekasi terus diwakaf, kami sendiri alhamdulillah di Rumah Imam Syafi'i bisa memberdayakan kurang lebih 250 pengajar. Ya, selama satu itu kurang lebih berapa kami mengajar 200 juta. Artinya bagaimana memanfaatkan kami saja di Syafi'i untuk pemberdayaan
baik yang mahasiswa boleh Bapak sampaikan, prodi yang banyak mahasiswa lagi dari juga. Maka alhamdulillah seperti salah satu cabang kami di perumahan Artika Hijau ya. Itu dari itu banyak rumah yang bermasalah, ya kan? Alhamdulillah satu rumah memberikan mengatakan kepada kami gunakan, alhamdulillah ada bulan santi yang berada di situ. Artinya apa? Dengan banyak rumah kosong, barang kosong bisa digunakan untuk lengkap. Tinggal nanti bagaimana penyadaran, kesadaran berlengkap itu yang penting untuk banyak dari BWI maupun yang terkait lainnya, ya bisa memberikan terus memotivasi mereka, memberi pengertian mereka terkait dengan wakaf. Kalau tadi kita ketahui bersama, alhamdulillah saya juga kemarin mengikuti sertifikasi nasir yang diselenggarakan oleh BWI Kalbar. Karena kita menggunakan hanya 3M, masjid, madrasah maupun makam. Nah, memang tinggal nanti penelitian itu, apalagi kemarin jelaskan banyak contoh-contoh negara maju yang dengan makam, ya di Singapura, Malaysia, banyak disebutkan yang Aceh di makam. Nah, itu sebenarnya yang tinggal harapan kami dengan pertemuan ini bukan sekedar untuk mengatasi karena yang ada, namun bisa menunjukkan itu di antaranya bagaimana tadi ada minggu besar kota-kota kota makam ya kami juga siap dari berbagai komunitas siap support membantu bagaimana ada ratusan pewakaf kami yang mau apa insya Allah terus bagaimana Indonesia bisa terus memberikan kesadaran sehingga hal tersebut apa yang disampaikan oleh Bapak berhasil ini dan mungkin saja jadi harapan kami nggak bertanya harapan kami tadi tetap terus ya ada motivasi, ada sosialisasi ataupun pengertian terkait wakaf itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditambah satu atau dua aja Pak? Silakan Bapak. Ya. Kalau orang kenal masjid Padang atau masjid Padang, nah itu. Jadi kami juga baru berada pengurus kurang lebih 1 tahun 9 bulan. Kami pengurusnya, kemudian orang yang dulu ada yang disampaikan dengan Pak Arsiam tadi. Ini memang kalau dulu udah rasa setelah sholat kita tidur Pak. Dan beberapa orang yang setelah istirahat tempatnya juga semua menjalankan. Nah, tetapi saya sedikit menanggapi wajah tadi mungkin kita bisa juga bekerjasama untuk wajah yang produktif. Karena di situ khusus jamaah di situ itu aturan. Itu meskipun dia waktu kemudian bekerja di kepolisian dan yang lain-lain. Kita juga pernah ada pengalaman di situ, tetapi ada yang
wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu penanya. Di sini ada 3 pertanyaan Pak. Dari Masjid As-Sawari ini ada 5, tapi 2-nya pernyataan. Kemudian dari School Al-Safiri, kemudian dari Al-Ikhlas. Silakan pertanyaan Bapak di sini. Terima kasih Pak, dari banyak penanya menunjukkan bahwa serius. Tentunya banyak yang bertanya juga, tapi kan di penanya mudah-mudahan sudah terwakili. Jadi masjid itu dari Pak Asli tadi ya, aslinya tapi satu berat. Jadi pernah dikembangkan Bapak, kami berbicara tentang beras minyak goreng. Jadi harus dibuat masjid itu, kalau masing-masing masjid punya alas hukum koperasi serba usaha bisa. Cuma kita kan nggak selalu harus alas hukum. Nah, sorry, kalau teman-teman Chinese itu ada tidak ada modal yang dikejar alas hukumnya. Itulah yang ditentang kemana-mana, ke bank, ke pinjam. Nah, jadi buat alas hukum koperasi serba usaha. Bagaimana caranya? Ini saya langsung solusinya. Nanti Bapak saya temukan dengan investor. Ini sudah dilakukan. Pemilik Fatamah itu pengembangan bisnis retail serba usaha sembako dengan basis wakaf. Itu konsep musyarakah saya yang buat, sistem musyarakahnya, sistem kerjasamanya. Jadi gini, Bapak infokan kalau masjid sudah punya bangunan 8 kali berapa ya? Nanti infokan ke kami survei. Bapak mau diisi terserah, nanti tergantung modal. Di Sungai Raya Dalam itu 50 banding 50. Modal dari yang punya ruko 50. Seperti apa bentuknya? Bangunan ruko. Itu modal dari tuan rumah. Masjid punya bangunan itu nanti dihitung modal. Apa yang dari Fatamat ini apa? Fatamat ini Pak seperti Alfamart sistemnya. Karena konsep itu datang dari sana. Itu mantan manajer di Alfamart, dia keluar jenuh karena terjadi penumpukan kekayaan kepada satu orang saja. Maka saya sedih kalau kabupaten itu banyak Alfamartnya karena tidak menyebar. Nah, sorry menyebut ini ya, apa-apa saya pikir. Karena itu yang lain akan jadi mati. Buat masjid itu Fatamat dengan konsep wakaf. Bapak tinggal siapkan lahan yang layak bisnis, buat koperasi, nanti sistem dan barang karyawan kita isi. Barang itu sekitar berapa ratus juta, sistemnya juga ada, karyawan sudah disiapkan, modal seperti Alfamart. Modal sekali, itu bisa belanja di situ. Dengan jamaah itu rata-rata masjid itu berapa Pak? Dari belanja di masjid ada 100 jamaah. Suruh belanja dengan sistem misalnya karena di koperasi utang dulu, walaupun karakter itu bayar utang susah sekali, tapi enggak Pak, datang minta milin. Tapi kalau BMT saya tidak rekomendasi. Ada seseorang mau kasih modal ke saya buat BMT, jangan, nanti ampluk saya bilang. Kenapa? Karena dia itu di mikronya Pak, dia tetap nabung ke bank, di bank juga dia jadi mudharabah bertingkat. Sekarang BRI aja udah ke kampung-kampung, udah praktis aja sekarang. Siapkan lahan, siapkan buat koperasi. Pengalaman itu jadi takwa itu dulu Pak. Itu pengelolanya Pak Haji Suratman, udah meninggal. Itu saya juga di dalamnya. Jualan beras, jualan ini bertahan Pak. Tapi butuh orang yang memang punya bisnis seperti itu. Jangan setelah besar nanti digoyang sendiri. Itu yang payah. Nah, koperasi sekarang itu koperasi merah putih kehilangan model. Kalau tidak disupport oleh pemerintah itu bisa kacau juga. Bisa kacau. Tapi berbasis wakaf itu insya Allah
Masjid lahannya yang agak lebar, agak luas, itu kan sudah wakaf buat bisnis retail berbasis wakaf. Nanti diajak jamaahnya belanja di situ, ambil segala macam beras segala. Bisa Pak, tapi SDM harus kokoh Pak, banyak tantangan Pak. Yang pengalaman saya itu banyak dicemburui Pak Haji Suratman itu. Allahumma firlahu. Dicemburui padahal sudah kokoh. Beras untuk jamaah tinggalan dari situ. Apa namanya itu yang tinggal di masjid itu? 1 karung 1 bulan. Hidup Pak masjid itu. Jadi tempat bisnis retail. Jadi itu ya Pak ya. Itu solusi. Kalau butuh orangnya nanti kopi-kopi dengan orangnya. Dia udah punya sistem. Dia namanya Fataman. Saya menawarkan produk langsung ini. Saya dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Kalau jalan insya Allah bisnisnya dapat pahala aja. Ya kan? Apalagi di tengah kota misalnya. Tahu nggak cara merontokkan, ini rahasia, ini saya buka lagi ya. Cara merontokkan bisnis di luar itu dengan wakaf. Pak, sewa tempat itu bisnis retail itu sudah berapa kalau itu di jalan? Sewanya sudah berapa? Tapi dia masih hidup kok. Itu sudah masuk kos biaya pengeluaran wajib. Setiap tahun berapa ratus juta dia sewa. Tapi kalau di masjid berbasis wakaf, itu lari ke masjid direm 50% misalnya dari ratusan juta itu biaya apa namanya itu sewanya udah lumayan. Maka kalau ini berkembang, ayo kita pikir bersama. Bisa selesai dia Pak. Bisa selesai dengan konsep wakaf ini. Wah, di Tambrayang ujung itu masih agak luas tuh. Di bisnis retailnya yuk bangun di situ. Itu satu Pak ya. Kemudian ya memang harus kumpul PZ Pak, harus kumpul itu. Mendukung tinggal di masjid ya memang harus gitu Pak. Jadi masjid itu fungsinya bukan hanya tempat sholat saja. Ada kemaslahatan yang diberikan. Pak, jangan berpikir tadi itu kan pendapatan lebih kecil dibandingkan pengeluarannya. Ya kan? Sebenarnya produktif banget Pak. Masjid itu sudah produktif itu. Sekecil apapun program dicatat, karena itu yang akan dipertanggungjawabkan ke masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada Allah dan masyarakat. Ya kan? Oh ini program kami dong, di branding programnya itu. Kita kan nggak di branding, ya kan? Warganya sakit aja, itu nggak dijenguk. Di masjid saya itu, kalau ada jamaah yang sakit jenguk, amplopin 200.000. Saya datang, ketua masjidnya datang, dibiasakan begitu. Pakai dana dari apa Pak Ustaz? Pakai dana masjid, itu dana sosial masjid saya bilang. Bukan hanya untuk masjid. Untuk apa puluhan juta ditabung itu? Ada yang marbot masjid sekarang lalu kita tidak mau ngobatin, ya kan? Pakai jangan pelit-pelit, jangan seolah-olah itu duit kita gitu. Keluarkanlah untuk sosial, tapi laporannya genap, difoto, share ke grup kepercayaan publik namanya itu, bukan untuk laga-lagaan. Pak Junaidi ya, terima kasih mendukungnya Pak Junaidi. Saya mau melihat rumah Quran Syafi'i di mana ya? Ya. Ada datanya nggak Pak? Udah berapa rumah? Kalau pengajar 250 tadi. Nah, terima kasih, mudah-mudahan barokah ini yang ini. Yang kedua datanya Pak boleh di store Pak, yang berbasis wakaf tadi itu, rumah-rumahnya itu bisa menjadi instrumen kota wakaf Kota Pontianak. Mantap itu Pak. Lengkapi foto-foto segala macam. Bang buat Bang, minta dana ke beliau buat webnya. Web itu nanti berapa yang mengerjakan. Keren Kota Pontianak. Bismillah lah, jadi menasional mendunia lah Kota Pontianak ini. Tempat orang riset datang di sini, orang berwisata. Nanti di Waterfront City itu. Tapi Pak, kalau bisa setiap masjid itu satu branding aja logonya itu, apa namanya itu, yang keren-keren lah gitu. Nanti ada BWI-nya di situ, ada Kemenangnya di situ gitu ya. Badan wakaf, tanah wakaf, masjid wakaf segala macam.
langsung divideokan semua Pak, titik-titik itu karena nggak bisa dibayangkan. Cuman itu butuh orang tenaga anak muda yang bisa itu tuh, yang bisa itu. Oke. Kemudian Bang ini sohib saya nih Masjid Padang ya. Baru ketemu kita ya. Baru punya abang di situ. Saya kasih sholat di situ. Namanya tempat orang istirahat ya, orang berdagang ya. Ini musafir, tapi memang begitu dakwah kita Pak. Kita berharap ojek segala macam yang kotor di situ tuh, dia yang penting sholat ya dulu. Yang penting sholat ya dulu. Soal dibuat kotor, tinggal ditulis dikasih tahu. Pasti dia kalau dikasih tahu tuh pasti mau Pak. Nah dikasih tahu ya. Kadang-kadang pengurus masjid udah malas duluan Pak. Itu dia, maklumlah dia capek gitu kan. Di masjid saya Pak, nyuci piring kelentang, berarti dia udah capek lagi. Nah, kami programkan itu setiap maghrib nggak balik ke rumah. Pokoknya kumpul-kumpul, bicarakan agama, semua hal kopi disiapkan di masjid. Masjid sepi Pak, hanya datang untuk sholat, nggak asik Pak. Marbot saya seminggu ini sakit, nggak ada yang buatkan kopi, kelimpungan gitu-gitu. Apa namanya itu kurang asik. Tapi kalau jamaah di situ, akhirnya Pak, teman-teman di Brimob itu udah asik pakai sarung di masjid sekarang Pak. Karena kita temenin dan kiainya harus di situ gitu. Makanya balik dari kantor kadang-kadang saya nggak ganti baju udah langsung nongkrong di masjid di situ. Sampai Isa saya temani bicara hal-hal yang bagus gitu. Nah, memang ada sih yang datang apa namanya itu di CCTV itu malah membongkar mal gitu kan. Ada Pak, dilihat ini kok asik kerjaan ini, rupanya ditelusuri di Masjid Tanrai juga pernah dibongkar oleh orang yang satu ini gitu. Ya gitu memang, makanya memang harus kokoh. Nah kalau memang ini Joko Kalian itu menjadi model yang bagus menurut saya, dia kasnya itu tersalurkan terus gitu, ke hal-hal yang produktif. Intinya Bapak Ibu sekalian, ayo kita Prof ini terbuka. Ada grup gak Prof? Sip, mantap. Bagus Pak. Udah Bismillah 2026 Kota Wakaf kita canangkan, mudah-mudahan. Udah, jangan hanya ya boleh tepuk tangan. Jangan hanya agama yang datang, presiden datang Pak, presiden datang Kota Wakaf. Kalau Bapak menggaungkan nih nanti Pauji atau siapa di Bang Didi, Bang itu buat itunya video singkatnya menuju Kota Wakaf Pontianak. Bapak semua mengupload di media. Prabowo ini apa kata Prabowo? Oh, mari kita ke Pontianak katanya. Datang ke Pontianak dengan DPR-nya Pak. Bismillah, barang itu kita yang menciptakan Pak. Ingat ya, ini kunci pada kehidupan saya. Hipnotislah orang dengan ide dan gagasan yang cerdas, maka kita akan langgeng. Dalam bahasa agama, berbuat baik kan begitu kan. Kebaikan itu kalau ditiru oleh orang lain itu akan jadi pahala kan. Mahal Pak otaknya, mahal sekali diberikan anugerah. Maka kalau saya sesuatu, saya tetap selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kiblatkan, saya bismillah. Mudah-mudahan itu bukan keriaan, tapi memancing, memantik orang untuk berpikir produktif. Itu buat saya. Jadi ini share dengan emosi. Takbir emosi itu jadi setan Pak, bukan jadi malaikat. Jadi setan itu. Maka kalau share sesuatu, mulutmu itu akan idemu, akan tanganmu akan menjadi amal jariah. Kalau niatnya bagus, ya Allah mudah-mudahan diridhoi. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya share. Jangan lupa Pak itu berhakikat men-share sesuatu ya. Ini kadang-kadang kita ini dikuasai oleh hal-hal yang di luar kita gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, segala macam tantangan di masjid itu ada. Saya dari remaja itu memang tinggal di masjid. Jadi sama-sama kita orang masjid. Maka kawan-kawan saya itu berkelakar, kamu baik-baik dengan mertuamu katanya. Sempat kau disuruh mertuamu balik tinggal lagi ke masjid. Iya, saya bilang
jadi singa, tapi di rumah harus jadi lembu. Saya begitu. Betul bang? Betul bang. Tetap jadi lembu di rumah bang. Walaupun kerja di Amerika jadi narasumber, di mana-mana di rumah jadi lembu. Terima kasih pak. Terima kasih. Terima kasih untuk penanya silakan yang bertanya silakan dikasih seluruh dari Bank Syariah Indonesia kita Pak. Terima kasih Bunda. Mulai dari sudah jam 11 sudah waktunya Isama di sebelah ya. Mau buat selanjutnya. Sebelum saya tutup, mungkin dari Ketua BUI silakan memberikan pernyataan sedikit kepada para pengajar yang ada di kecamatan sekecamatan Kota Labuan kepada Bapak Profesor Yonudin Ibu Bersama. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Dr. Asyah. Luar biasa, alhamdulillah. Saya sekitar 2 bulan lalu ditantang oleh BUI. Waktu itu Pak diminta untuk jadi kota wakaf. Hari ini ditantang oleh Pak Dr. Asyah. Sanggup nggak ada nama ini semuanya? Sanggup? Kalau gitu, kalau Bapak Ibu semua sanggup, saya sanggup. Kami dia Pak Haji Mustan tidak mungkin kami dia sendiri, atau kami pengurus Mbak Dia tidak mungkin. Semua itu, maka saatnya sekarang kita minta pendapat para nazir semuanya. Jadi saya kira kita sangat berterima kasih kepada Pak Dr. Asyah yang menantang hari ini untuk menjadi, maka saya tanyakan buat teman-teman. Pak Jurusan, Pak Kantornak udah bilang bisik-bisik bahasa tadi. Gimana kalau siap? Begitu. Saya mau menunggu aja ini. Saya ini orang biasa tunggu nama orang datang 1, 2, 3 ada ketemu baru kita hantar. Karena kalau saya sendiri ngomong gitu apa artinya saya? Ya kan? Nah, oke, selanjutnya kita mulai dengan tadi tantangan dari Pak Raslan lagi. 1 kecamatan, 1 masjid untuk membuat Fatamah. Pak Feni di Tenggara sudah siap dari WA saya. Mana Pak Feni? Siap Pak Feni? Oke. Ya, kita beri tepuk tangan Pak Feni di Tenggara Masjid Islamiyah. Tanahnya luas. Di depan itu kita bisa bikin Fatamah. Sekarang saya tanya lagi. Yang kota, pada Pak Kasubit ini tidak hanya 1 masjid. Kalau rumahnya 1, isinya 1. Itu ada Kasubit. Tapi kalau masjidnya ini ada beberapa, 3. Ya, ada 1 dan 2 tahun. Pak Kasubit, Masjid Al-Taqwa, Fatamah 1 deh. Kalau gitu biar terima tantangan hari ini. Untuk yang keempat. Dari 3 orang ini. Pontianak Tenggara 1. Pontianak Kota kita pendek. Pontianak Barat. Pontianak Barat itu saya tahu masjid yang Pak Masri, Pak Haji Masri masjid apa itu? Bukan yang di Barat itu yang di Pal. Bukan yang di Pal, yang kita pertama kali kita ketemu. Haji Aslam. Aslam sudah punya apa namanya itu? Namanya apa itu? Ada nggak Aslam di sini? Assalam, Bapak Assalam. Sudah punya kan Pak? Namanya apa? Mapnya di situ. Apa kan? Assalamat. Nah, ini sudah wakaf. Jadi para Islam sudah ada sebenarnya. Jadi Pontianak Barat sudah, bukan lagi ditawar lagi, sudah. Pontianak Tenggara akan. Pontianak Kota kita tunggu. Masih menunggu untuk yang keempat. Oke, sekarang yang utara. Kita bikin Fatamah, udah siap kok. Jadi kita kalahkan Indomaret dan Alfamart. Siapa? Utara dan utara, mana utara?
Nah, ada nggak bangunannya? Karena di lampu harus ada bangunannya. Siap? Kita bisa mulai gitu. Jadi kita ini programnya langsung untuk tahun 2006. Yang utara, ada siapa yang utara di sini? Angkat tangan yang utara. Utara 1, mana 2, 3. Siapa yang mau ambil? Untuk kondangan utara perwakilan menjadi Fatamah di masjid itu. Jadi kita sholat, nanti nggak perlu pergi Indomaret, belanjanya di situ. Kayak Indomaret, boleh lihat nanti contoh Assalam. Saya sudah ke sana. Pertama kali saya menjadi ketua BI, diundang oleh Masjid Assalam dengan Pak Haji Masri, langsung pemilihan pengurus masjid diserahkan kepada nazir, nazirnya langsung memilih pengurus masjid. Waktu itu. Ini contoh saya ambil waktu itu pertama kali saya jadi ketua BI. Saya masih ingat karena itu momen pertama. Oke, utara saya tawarkan siapa? Utara di antara yang ada di sini. Oke. Ya. Pastinya kalau masih ada yang siap. Usulannya oke. Makasih Pak Agriwan. Jadi untuk sarannya nanti kalau Mbak yang siap, contoh utara di sini nggak ada yang siap, kita cari lembaga pesantren. Misalnya Bu Nyai ini kan pesantren. Ada di sini Pak Haji. Siap ini, alhamdulillah. Ini nazir wanita satu-satunya yang ada di ruangan ini. Kebetulan. Ya Bu Nyai. Nah, kita berikan kesempatan lah Bu Nyai pegang mic. Jangan di rumah aja pegang mic. saya memperkenalkan diri dulu. Satu-satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari lembaga, bukan dari masjid Bapak. Jadi Nafirnya suami saya kebetulan beliau sudah meninggal dunia, jadi saya mewakili. Kalau masalah maafnya, insya Allah bangunan saya itu ada, cuman saya itu masih belum kesana takut. Cuman kalau ada support atau bimbingan dari penjenengan dan kawan-kawan sendiri yang perlu agama, insya Allah bisa. Terima kasih. Lembaga Salafiyah Syafi'iyah di Pontianak Utara, Bapak masih terbagi madrasahnya, dan unggulan saya itu Alhamdulillah. Pertolongan untuk dia yang satu-satunya wanita di sini. Paling cantik. Masih cantik. Terima tantangan. Jadi utara sudah diambil. Terima kasih Pak Haji Muhammad. Lembaga Khairullah. Oke, jadi sudah dapat, berarti utara sudah dapat. Timur sudah ada. Oke, coba kita cek langsung ini biar aksi. Jadi dalam bentuk mat sudah ada. Timur itu Fatamah itu sudah ada di Jalan Tunda. Jalan Tunda, punya siapa itu? Yang ownernya. Lembaga apa? Kayaknya usaha sendiri. Usaha sendiri ya? Bukan wakaf, wakaf atau bukan? Nah, maksud saya yang wakaf. Kalau yang masjid, itu masjid. Masjidnya masjid wakaf atau bukan? Masjidnya itu masjid tanah wakaf di atas tanah wakaf ini. Tanah wakaf? Oke, masjid apa namanya? Ikhwanul Muslimin. Oke, berarti timur sudah ada ya? Alhamdulillah. Timur sudah ada, barat sudah ada, utara akan menjadi, tenggara akan menjadi, kota menunggu. Nah, sekarang satunya tinggal selatan. Nah, selatan. Barat sudah ada Assalam, sudah berjalan dengan baik. Selatan, berapa? Selatan, angkat tangan. Yang dari selatan, angkat tangan. 1, 2, 3. Mana lagi? Padahal kita undang 10 minimum. Oh iya. Ya, oke. Selatan keluar. Yang lain selatan. Oke, selatan siapa yang mau ngambil? Oke. Mau pendapat dulu.
Ya. Oh gitu, bukan gitu. Masjid apa namanya? Al-Muhajirin. Oh, ada dua Al-Muhajirin di utara ada, di selatan ada. Nah, memang Pak kata ini banyak. Oke, Masjid Al-Muhajirin menyiapkan diri untuk berdiskusi sama posisinya dengan kota. Oke. Baik, sudah ada 6 yang akan nanti kita jadikan percobaan untuk apa? Nanti untuk wakaf produktif berbentuk fatamat. Yang asalamat. Nah, jadi kita tidak hanya fatamat, asalamat. Bila perlu nanti kita support asalamat ini biar berkembang. Misalnya nih, asalamat sudah punya tambahan modal wakaf, sudah berkembang, bisa menularkan di tempat lain punya anak. Nah, selamat ini masuk ke masjid mana dan mana. Begitu nanti arahnya. Ya? Oke, baik. Terima kasih. Berarti kita sudah punya 6. Saya perlu waktunya untuk kota dan selatan itu sampai kapan memberikan waktu kepada saya? Kira-kira sampai akhir bulan besok. Nah, secepatnya ya. Jangan maksimal akhir bulan lah. Supaya nanti kita koordinasikan dengan Pak Rasul dan tim yang Fatah, saya kenal juga dia nanti kita sambungkan, betul ya? Nah, kita sambungkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya untuk mendukung ini semua tadi, berarti untuk anak kota wakaf, maka yang disampaikan Pak Rasul itu sangat kita tunggu. Mohon data sertifikat wakafnya di-store ke kami yang belum. Saya cek tadi di absen dari 100 yang kita minta itu masih ada sekitar beberapa yang belum. Jadi yang kita minta datanya data sertifikat wakaf, kopinya atau di scan di foto, filenya diupload di Google Form itu sama AIE-nya itu saja. Jadi supaya apa? Nanti kami akan membuat plan di tempat Bapak semuanya. Sebagian sudah dilakukan oleh yang lama-lama. Pak Jul sudah pernah menunjukkan ke saya. Mungkin ada beberapa, termasuk di tempat Pak Usman di Masjid Al-Muhajirin di Pontianak Utara, itu plannya masih ada sampai sekarang. Itu yang buat yang berapa tidak boleh? Dari kedua yang membuat dari Kemenang atau BI? Dari Kemenang. Dulu BI mungkin belum. Kemenang. Kita ini kan kita mulai ya. Yuk kita mulai, karena sudah terakhir kita siap dan Bapak Ibu semuanya sudah siap, kita bergerak. Nah, dari 2006 kita bergerak. Nanti kita siapkan loncengnya. Kita koordinasi dengan DPR Komisi. Ya, boleh. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, Pak Muhammad kita.
Pertanyaan pertama yang diserahkan bukan serahkan sertifikat, enggak, kopinya aja dipoto di file. Kalau sudah ada semuanya, kasih semuanya Pak, supaya kami punya datanya. Nah, mungkin tidak ada di satu tempat, itu bisa satu tempat di situ semua atau ada bisa-bisa? Ya bagus, oke, nggak apa-apa. Jadi walaupun bisa-bisa atau satu tempat, serahkan di kopi kirim sana. Yang baru satu berarti masih ada 4 lagi ya Pak. Ya, nanti kalau jadi lagi yang satu, kasih lagi. Nah, supaya apa? Berarti ada pertumbuhan berkembang. Gitu juga Bapak semuanya ya. Kalau ada langkah baru, menerima langkah baru, diurus lagi sertifikatnya. Karena baru mudah tuh, mungkin masih semuanya lengkap. Kalau lengkap tuh semuanya lancar. Yang tidak lancar kadang-kadang mungkin ada kekurangan, lalu nggak dikasih tahu lebih BPN, lama-lama. Itu dia. Oke, jadi pertanyaan pertama dijawab diserahkan semua Pak ya. Pertanyaan kedua, kalau ada tanah wakaf nggak berfungsi, kemudian mau dijual, kemudian mau dibelikan, ini yang mungkin bisa difungsikan, itu namanya tukar guling. Itu boleh diproses. Nanti kita akan proses, akan ada musyawarahnya ya, dari pihak-pihaknya kita undang, kita kumpul, baru kita putuskan. Nanti kita undang kedua pihak, BWI ada di situ, kemudian nanti dari BPN kita mintakan juga tentang status tanahnya dan seterusnya. Kalau memang layak dan bisa, maka kita sepakati bisa tukar guling. Tanah wakaf itu pada dasarnya tidak boleh dipindah tangankan pada dasarnya. Tapi dalam hal-hal tertentu, karena memang untuk pengembangan wakaf, maka bisa. Tapi itu pengecualian. Kalau terpaksa. Nah, tadi yang dari Padang itu ada 3 kalau terpaksa kan. Yang pertama, tidak boleh tinggalkan sholat kecuali terpaksa kan. Kedua, tidak boleh mencilok kecuali terpaksa juga. Yang ketiga, Bapak lo teruskan. Oke ya, jadi begitu Pak caranya. Nanti ajukan ke kami, ke BWI surat mau melakukan tukar guling dari pihaknya itu. Wakafnya udah selesai belum? Jangan-jangan beri ngomong-ngomong wakaf, nanti diperiksa dulu sama Bapak. Ya, gitu. Minta ajukan surat. Sekaligus saya menjawab tadi Ibu berbalita, kalau suaminya Nazir sudah meninggal, Ibu rapat Bu, Nazir yang ada di situ. Nazirnya bukan hanya suami Ibu aja satu, pasti ada minimal 3 atau 5 atau berapa ya. Rapat, kita perbarui Bu. Setelah rapat, oke perbarui, nanti lapor ke Pak KUA, Pak mana tadi dia duduk sini. Pak Haji kan, Pak Josepo, nanti dari rekomendasi beliau, nanti kirim surat ke BWI, ke Pak Iwan Sambil, nanti kita beri SK baru, SK Nazir yang masuk nama Ibu, kalau memang Ibu diikutkan di situ. Ini untuk yang lain juga, yang merasa Nazirnya sudah ada yang meninggal, sudah lagi mungkin tidak mampu mengundurkan diri, mohon rapat Nazir yang ada di situ, kemudian minta bantu Pak KUA, ya, nanti perbaharui Nazir. Ajukan ke kami, nanti SK Nazir kami perbaharui. Ketua BWI akan mengesahkan. Lapor ke Pak Iwan Zah, nanti dikasih penyelenggara zakat dan wakaf. Ibu ya, biar Ibu masuk Nazir sekalian dirapatkan. Jadi Nazir itu boleh diperbarui, harus diperbarui kalau memang sudah tidak bisa menjalankan tugas karena meninggal atau karena uzur atau karena mengundurkan diri atau lainnya. Saya kira itu, maka kembali lagi yang ketiga tadi saya minta datanya sekali lagi. Kalau memang masih belum, Pak ini 5 mau turun lagi, kirim masuk grup. Nah yang terakhir untuk teman-teman di sini yang datang sini dan memang belum ada yang belum punya sertifikat wakafnya, tadi memang ada beberapa yang belum. Nah masih proses, mohon terus diurus proses sertifikatnya sampai dapat. Terus sabar memang, saya aja ngurus tuh 3 tahun, tapi bukan itu ukurannya. Nah yang terakhir itu udah mau keluar, alhamdulillah. Masih ada yang lain yang belum keluar, tapi tetap tenang terus berusaha seperti Pak Nur. Ya, Pak Nur. Artinya kita pokoknya diurus terus, jangan putus asa.
Jangan putus asa, kita cari jalan terus. Mudah-mudahan nanti terus dapat keluar. Kalau di Kota Pontianak kan Pak Galang sama Pak Utama. Jadi ada dua tuh orang tuh yang mengurus. Semua di sini sudah ketemu dengan Pak Galang karena selalu datang di 6 kali atau 7 kali dengan yang di Balai Kota. Pak Galang itu bagian dari awal masuk ke sampai ke pengukuran. Setelah selesai ke pengukuran nanti pindah ke masuk ke loket baru ke Pak Utama. Pak Utama nanti selesai balik lagi ke Pak Galang penerbit SK, gitu prosesnya itu ternyata setelah saya ikuti satu-satu. Nah, mohon ini terus, jangan putus kontak. Kalau nggak balas, WA lagi, datangi ke kantor PBN. Nah, ada yang ukur berkali-kali banyak. Jadi kalau sudah keluar surat bidang, peta bidang itu, nah itu maka dengan tambahan persyaratan kita masuk ke loket. Nah, nanti di loket itu loket wakaf. Loket wakaf itu nanti akan sampai ke Pak Utama, Pak Kasih yang biasa datang dengan kita itu. Nah, Pak Utama terus nanti dengan apa kelurahan cek apa semua sampai ke akhir itu namanya kalau dari SKT ya, nanti ada panitianya meninjau baru ke Pak Utama lagi. Selesai siap, dokumen selesai dianggap selesai, baru lari lagi ke Pak Galang untuk penerbitan SKT, sertifikat. Nah, gitu rumusnya ternyata. Kalau SKT, tapi kalau dari hak milik, nah itu sekali aja. Dari Pak Galang itu langsung Pak Galang saja itu. Nah, gitu ternyata. Nah, sekarang kan kepala kantor BPN-nya baru, kami belum audiensi, kami mau audiensi ini. Karena yang dikirim selalu Pak Galang, Pak Utama, mana kak Pak kan BPN ini belum sempat bertemu teman-teman sekalian. Nah, kami berharap memang mau ketemu. Waktu pertama belum pernah ketemu, tapi orangnya udah ganti, udah pindah. Oke, saya kira itu dapat semuanya. Kami tunggu lagi datanya supaya kita 2026 kita akan mulai bergerak untuk menuju Kota Pontianak, Kota Wakaf. Terima kasih. Selanjutnya setelah ini kita break, kemudian nanti sholat, makan siang, sholatnya ada di sini, musola. Jam 1 ada materi. Selanjutnya masih ada dua materi. Kami mohon di sini. Nanti ada makanan siang kita siapkan. Kami urus. Kemudian nanti setelah pulang juga akan ada administrasinya. Oleh karena itu mohon kita stay ya, supaya bersemangat. Gitu. Kita tahu semua ingin bersemangat, maka kita hadirkan Pak Wali dan Pak Ketua DPRD, Pak Kamil Benar. Terima kasih. Saya kembalikan ke kompetisi. Terima kasih. Insya Allah saya simpulkan bahwa insya Allah Pontianak menjadi kota wakaf. Dengan menjadikan Pontianak sebagai kota wakaf, diharapkan potensi wakaf dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi sosial dan melestarikan nilai-nilai keagamaan dan budaya. Pontianak sebagai kota wakaf akan menjadi model pembangunan berbasis wakaf yang inklusif, produktif dan berkeadilan, membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Pontianak serta mewujudkan Pontianak yang lebih sejahtera dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Nama saya puji tidaknya kepada orang Ramadan. Setiap hari banyak orang yang berlayang. Terima kasih saya ucapkan kepada majelis dan narasumber yang telah datang. Semoga ketemu bentuk yang akan datang. Amin. Pergi ke pasar membeli kurma bersama milisan. Terima kasih atas kebersamaan. Semoga wakaf ini jadi penerus kebaikan. Akhirnya saya bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.